Dulu ketika saya masih kecil, saya masih SD, sekolah dasar itu, saya selalu menuliskan mimpi-mimpi saya itu di belakang pintu tempat tidur. Saya menuliskan berbagai macam hal di situ. Saya pengen membahagiakan orang tua, kemudian saya pengen memiliki perusahaan, kemudian salah satu impian terbesar di dalam saya itu bagaimana saya bisa mewujudkan 1.000 lapangan kerja untuk orang lain sebelum saya usia 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PEHTEM, dimanapun Anda berada yang lagi bahagia pastinya, berjumpa lagi dengan saya Indah Rastikasari dalam podcast PEHTEM. Sudah subscribe belum? Ayo subscribe, tekan tombol lonceng, ting, untuk tetap update informasi-informasi hangat pastinya dari dunia politik, masyarakat, apapun kita akan bahas di sini. Hari ini di edisi Senin 15 Februari 2021 di episode ke-13 di tahun kedua. Dan hari ini saya bersama teman saya, anak muda di bawah 30 tahun, masih muda, ketua DPC Dewan Perwakilan Cabang salah satu partai Hanura. Kita sapa langsung Desi Anara Deski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Indah. Makasih ya udah mampir di PEHTEM. Sama-sama. Kita cerita ya hari ini. Iya, boleh. Seru banget nih. Panggilnya apa nih? Biasa dipanggil dengan sebutan Anara. Anara, langsung Iya. aja. Langsung Oke. pakai ibu ya, ibu Anara. Enggak usah, biar lebih akrab. Biar lebih akrab. Thank you udah main ke PEHTEM. Sama-sama. Sekarang lagi sibuk apa aja? Sekarang kalau untuk kegiatan politisi, karena kita baru muscap pada tanggal 6 Februari kemarin, jadi kita sekarang lagi penyusunan struktur dengan beberapa kegiatan kita 1 tahun ke depan yang sudah saya susun bersama tim. Selamat ya, dipilih aklamasi ya. Alhamdulillah aklamasi untuk 100% suara dari 9 kecamatan sekota Banda Aceh. Gimana ceritanya? Ceritain dong. Iya, mengenai apa ini? Kok bisa aklamasi dipilih jadi ini di bawah 30 tahun, wanita pula. Itu gimana ceritanya? Pada prinsipnya bagi saya itu politisi adalah salah satu passion di dalam kehidupan. Artinya ketika masuk Hanura ini sendiri pastinya penuh pertimbangan, karena untuk menjadi kedua pimpinan cabang, apalagi di Kota Banda Aceh, yang mana Kota Banda Aceh merupakan role model untuk ikonnya provinsi, ya. Dan yang lebih menarik lagi, untuk Hanura Kota Banda Aceh itu saat ini belum ada legislatifnya. Belum ada ya? Iya. PR-nya besar ya ini ya, Nara. Jadi tugas besar yang diberikan amanah sama Ketua DPD Provinsi Pak Ibnu Rusdi, salah satu senior saya di politisi juga, yang memberikan apresiasi serta amanah ini pastinya kan bukan hal yang mudah. Bagaimana Anara juga ke depan membawa rotasi perpolitikan ini untuk menjadi salah satu juara untuk di Kota Banda Aceh. Gimana, ada pro kontra nggak? Anara kan wanita, lalu aklamasi pula, gimana prosesnya? Iya, kalau untuk dari Hanura sendiri, internal kita Hanura sendiri itu untuk pro dan kontra itu tidak ada. Mereka Karena dukung? iya, 100% mendukung dari pihak politisi teman-teman kita di Hanura, baik di DPD-nya Hanura Provinsi ataupun di DPC-nya Kota Banda Aceh. Dengan kepengurusan lama dengan baru sekarang pun untuk pro dan kontra itu alhamdulillah yang sampai hari ini kita berjalan bersama tim bersama-sama belum ada yang kontra, alhamdulillah. Belum ada yang cemburu sosial, belum ada lah ya. Jadi dengan anak muda di bawah 30 tahun, berapa umurnya? Sekarang jalan 27. Luar biasa, jalan 27, terus memimpin DPC Kota Banda Aceh, Iya. Partai Hanura ya. Tapi kalau bicara angka, di luar Kota Banda Aceh berapa kalau posisi-posisi yang Hanura pegang? Saat ini untuk Hanura sendiri di 23 kabupaten dan kota se-Provinsi Aceh ada 28 kursi untuk DPRK, kemudian 1 untuk DPRA-nya, dan 3 daerah untuk di pimpinan daerahnya. Salah satunya Kota Sebulu Salam yang wali kotanya juga di sana adalah orang Hanura, ketua DPC Hanura juga di Kota Sebulu Salam, dan kemudian untuk ketua DPRK-nya juga orang Hanura juga dari
kita gitu. Kemudian di posisi yang kedua juga ada Aceh Tenggara, di mana dari 30 kursi dari Dewan DPRK di sana itu diisi oleh 10 orangnya DPRK dari Hanura, dan ketua DPC di sana juga adalah wakil Bupati Aceh Tenggara yang saat ini. Baik. Berarti 28 kurang posisi. lebih. Baik. Kalau mimpi besar apa untuk Hanura Kota Banda Aceh? Nara. Pastinya karena memang Banda Aceh ikonnya provinsi, wajahnya provinsi ada di Kota Banda Aceh yang menjadi role model. Saya berharap dari 5 dapil kami keluar 6 kursi, sehingga pastinya untuk Kota Hanura Banda Aceh ya dapat menjadi pimpinan, karena saya menargetkan untuk Hanura ke depan adalah untuk menjadi ketua DPR untuk di Kota Banda Aceh. Itu adalah target saya. Adalah pribadi untuk ketua DPR. Iya, targetnya kita Kota satu. Banda Aceh. Iya, DPRK Kota Banda Aceh. Oke. Kalau wali kotanya? Untuk bicara untuk mengenai wali kota, kita tahu bahwasanya untuk mengusung wali kota itu minimal kita harus ada 1 fraksi di legislatif. Oke. Berarti start dulu dari. Kita start dari DPRK dulu. Saya mengkoordinir di 5 dapil untuk daerah-daerah yang akan kita fokuskan ke depannya. Jadi artinya untuk pileg ini saya mefokuskan itu untuk 5 dapil di daerah itu, di daerah Kota Banda Aceh. 5 dapil. Iya. Oke. Karena untuk periode ke depan mengusung wali kotanya sendiri itu pasti. Karena di dalam politisi ini kita harus memiliki target-target yang luar biasa. Di saat kita memiliki target, maka sejalan dengan perbuatan kita kepada masyarakat. Oke. Hanura target ketua DPRK. Target kita dalam 5 tahun ke depan. Oke. Ini kita belum tahu proses untuk pilkada saatnya kapan, 2022, 2023 atau 2024. Tapi terlepas daripada kapanpun pilkada, saya mempersiapkan bagaimana Hanura Kota Banda Aceh itu kita tidak memiliki legislatif, tapi secara tanggung jawab saya akan mempersiapkan kepengurusan yang baik di Kota Banda Aceh. Optimis Nara untuk itu? Siap, saya 100% optimis. Apa aja nih udah disiapin untuk itu? Untuk saat ini persiapan kita di Kota Banda Aceh, tanggal 6 kemarin kita muscap. Sekarang kita lagi persiapan kantor, lagi berbenah-benah kantor untuk menghadapi pelantikan di bulan 3 Maret. Di bulan Maret. Di bulan Maret ini, iya. Kemudian yang kedua, kita sedang mempersiapkan kepengurusan 2000 kepengurusan di 9 PAC, 90 ranting, dan di DPC. Kemarin sampai dengan hari ini saya sudah melakukan 3 kali rapat bersama tim DPC Kota dan PAC. Saya menugaskan masing-masing PAC dan DPC untuk membentuk struktur itu sampai dengan Maret. Artinya kami tidak terburu-buru untuk menyusun struktur itu, karena bagi saya siapapun yang mau masuk kepada Hanura, kita di Kota Banda Aceh welcome. Mau milenial atau kolonial atau siapapun, kita semua tampung. Ya. Semua ditampung. Saya tertarik juga nih ke Nara sendiri. Di bawah 30 tahun loh Nara, 27 tahun ya. Iya. Apa yang buat Nara tertarik di politik? Pengalaman berpolitik itu Kak Indah waktu saya usia 24 tahun. Oke, start dari 24 tahun. Iya, start di 24 tahun. Sebelum masuk ke Hanura, pimpin DPC Kota Banda Aceh. Dulu ketika 24 tahun juga saya sudah diamanahkan untuk menjadi salah satu koordinator di Provinsi Aceh di salah satu partai. Kemudian pada saat Pilpres tahun 2019 pun saya ditunjuk menjadi ketua wilayah untuk Badan Pemenangan Pemilu. Pada saat itu kita mendukung 02 Prabowo Sandi, dan kemudian untuk di Kota Banda Aceh sendiri saya juga menjadi salah satu ketua relawan untuk mendukung Prabowo Sandi pada saat itu. Mungkin pada saat pemilu kemarin kita banyak bergabung dengan rekan-rekan politisi. Ya mungkin salah satunya Hanura juga, ya tidak terlepas kita dari komunikasi dan berteman lah di lapangan gitu. Jadi ya namanya kita
politik ini adalah cair, rotasinya juga bermacam-macam, ya Hanura mungkin melihat itu. Oke, sebelum kita nanti kenapa tukar baju, tapi saya pengen balik lagi nih. Kenapa kemudian Nara tertarik ke politik 24 tahun sudah mulai? Itu ada darah politik dari keluarga nggak? Kalau bicara mengenai darah politik, dulunya pada tahun 2003, pada saat pileg, saya lupa tepatnya 2003 atau 2004, pada saat itu ayah saya mencalonkan diri sebagai calon DPRK. Oke, dari ayah ya, darahnya ya? Iya, pada saat itu ayah saya juga salah satu kepengurusan dari pimpinan cabang sampai dengan kecamatan. Aslinya dari daerah? Asli dari daerah Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Oke. Dari sampai kecamatan lalu? Karir bapak saya sampai kecamatan saja. Baik, dilanjutkan dengan Nara ya? Iya, dilanjutkan sekarang. Berarti sudah tertarik. Jadi ayah kemudian mengajak Nara dalam kontestasi itu kah, atau kemudian Nara jadi kayaknya ini jadi apa ya, jadi lapangan yang bagus juga untuk bereksplorasi gitu? Oh tidak Kak Indah, karena pada saat ayah saya menjadi pimpinan cabang di partainya Golkar pada saat itu di Kabupaten Aceh Tenggara, usia saya kan masih sekitar 10 tahun, waktu itu masih SD. Saya sama sekali belum paham dengan perpolitikan. Oke. Tadi start memang betul-betul setelah kemudian kamu 24 gitu. Iya. Dari mana kemudian timbul ya udah saya ingin di jalan politik gitu. Iya. Jadi saya ini kan dibesarkan di perkampungan Kak Indah. Jadi dari kecil itu saya punya mimpi yang besar. Dulu ketika saya masih kecil, saya masih SD, sekolah dasar, itu saya selalu menuliskan mimpi-mimpi saya itu di belakang pintu tempat tidur. Saya menuliskan berbagai macam hal di situ. Saya pengen membahagiakan orang tua, kemudian saya pengen memiliki perusahaan, kemudian salah satu impian terbesar di dalam saya itu bagaimana saya bisa mewujudkan 1000 lapangan kerja untuk orang lain sebelum saya usia 30 tahun. Jadi memang... Itu kamu umur berapa itu kamu udah tulis-tulis di belakang pintu itu? Usia 12 tahun. 12 tahun iya. Ya, anak 12 tahun nulis di belakang pintu sudah menciptakan berapa tadi lapangan kerja? 1000 lapangan kerja sebelum usia 30 tahun. Sebelum 30 tahun. Iya. Jadi kamu udah lukis mimpi kamu itu dari usia 12 tahun. Iya, jadi begitu Kak Indah. Luar biasa sekali Desiana Radeski ya. Jadi dari situ terus kemudian kamu punya jaringan lalu masuklah ke politik 24 tahun. Iya. Di usia 24 tahun. Tapi kenapa ganti baju? Mengenai ganti baju itu sebenarnya tidak ada apa-apa ya, mungkin karena ya ketua DPD di provinsi juga Pak Rusti juga berteman dengan Anara, secara emosional juga kita baik, jadi yang namanya kalau teman itu ngajak ya susah gitu nolaknya gitu. Jadi, walaupun ya sama Pak Rusdi ya? sempat 3 bulan hampir Anara berpikir, hampir 3 bulan baru Anara memberikan jawaban kepada Pak Ibnu Rusdi, karena untuk saya lompat hijrah ke Hanura itu ya saya juga perlu memikirkan hal yang matang Kak Indah. Sudah dipikirkan matang-matang. Iya betul, jadi bukan hanya sekedar setelah kita selesai muscap kemudian menjadi ketua DPC, setelah itu tugas kita selesai, bukan, tapi itu adalah titik start bagaimana ke depan setelah terbentuknya setelah muscap itu ya masih banyak tugas-tugas dan PR-PR di belakang yang mengikuti. Dan itu dimulai bulan 3 setelah pelantikan nanti ya? Sudah kita mulai dari sekarang Kak Indah. Sudah dari sekarang ya? Iya. Pelantikan bulan 3. Kita agendakan untuk pelantikan itu bulan 3 karena memang dari DPP pun memberikan instruksi bahwasanya untuk perbaikan struktur itu di bulan 3 sudah selesai. Well Nara, ini anak muda, perempuan pula. Cita-citanya besar sekali, dari umur 12 tahun sudah nulis-nulis di belakang pintu ya. Iya. Sekarang udah mulai tercapai lah sedikit-sedikit ya. Bismillah ya pelan-pelan. Alhamdulillah sudah tercapai 10% dari mimpi itu Kak Indah. Tapi mimpi DPRK juga besar Nara. Apa kemudian yang kamu lakukan selain poin-poin tadi yang udah kamu sebutin? Poin DPRK, poin kemudian kamu juga sama teman-teman Hanura di wali kota juga. Iya. Karena untuk Hanura ini sendiri Kak Indah, pastinya karena kita tidak ada kursi di legislatif, 2 periode ini kita belum memperoleh kursi di Hanura. Bagi saya kan tugas yang tanggung jawabnya besar Kak Indah, karena selain daripada role model untuk di provinsi,
Iya, Hanura juga wajah kita untuk di provinsi karena kita posisinya startnya di Kota Banda Aceh, ikonnya. Jadi memang saya sudah memanggil semua caleg-caleg yang gagal di Hanura, sudah saya kumpulkan. Dikumpulin semua ya? Ya, sudah saya kumpulkan. Mau diapain itu yang sudah gagal? Caleg yang gagal saya kumpulkan. Kemudian yang mau caleg sudah saya kumpulkan. Oke. Dan yang prioritas caleg sudah mulai saya lamar, Kak Indah. Baik. Yang gagal, yang kemudian tadi, yang bahkan sudah dilamar yang mau naik. Iya, Mau diapain ada semua beberapa saya mengenal di lintas partai yang tidak diakomodir sama partainya, tidak dimasukkan ke dalam kaderisasi. Sudah beberapa saya masukkan, saya tempatkan di sisi posisi strategis di kepengurusan Hanura Kota Banda Aceh. Strategis, di posisi yang strategis. Posisi yang dan strategi Iya. dari Hanura juga pasti. Iya, pasti, Kak dari Desi Indah. Anara Deski ya. Iya. Itu salah satu, itu apa lagi Nara? Nah, kemudian yang kedua, setelah selesai dengan pelantikan, dalam bulan ini juga Kak Indah, kita ada kegiatan goes bersama. Yang nantinya ngikutin inilah ya, ngikutin ya, hobi milenial ya. Iya. Kemudian nanti di saat acara goes itu juga akan menjadi satu catatan dan raker kita ke depan yang kita lakukan setiap bulannya. Jadi bukan hanya sekedar goes, ya. Dalam goes itu juga kita yang pertama untuk saat ini dalam waktu dekat ini kita akan adakan di Kampung Jawa santunan di sana karena syukuran bahwasanya setelah kita muscap kemarin kita melakukan syukuran. Yang keduanya aksi bersih pantai dan yang ketiganya kita akan berhenti di warung-warung UMKM yang perlu kami mau berdayakan. Jadi setiap goes itu kami berhentinya itu, anggota saya sudah mendata, wakil-wakil ketua saya di DPC itu sudah mendata di mana titik-titik yang mau kami berhenti gitu. Jadi kalau biasanya goes sekarang ini itu kan banyak ya Kak Indah ya, 20 sampai 30 orang. Tapi berhentinya itu kan di warung-warung yang sudah ada nama, yang memang sudah ramai gitu. Nah, kemudian posisi ini tuh kami balik Kak Indah. Kami karena memang tujuan saya bagaimana UMKM juga bisa diberdayakan di masa saat pandemi COVID-19 ini, banyak pengusaha terutama UMKM yang juga ikut ke dalam dampak pandemi ini. Jadi kami startnya itu ya titik startnya itu di tempat UMKM. Dan salah satu dapil juga Kampung Jawa. Iya, salah satu dapil Kampung Jawa juga, salah satu di Kota Banda Aceh. Target 5 dapil tadi. Iya, Oke. Atau apa lagi? Goes tadi udah, terus kemudian mendata strategi tadi apa lagi yang? Iya. Setelah goes, kemudian yang kedua kita kan sudah menyusun raker kerja Kak Indah. Jadi artinya caleg-caleg yang mau caleg, yang gagal caleg, yang berpotensi caleg, saya membagi 5 dapil di masing-masing dapil mereka. Jadi kalau di dapil Meraksa, tugasnya di Meraksa saja. Dia berputar sampai dengan Pileg 2024, dia tugasnya di situ saja. Meraksa ada 11 kampung, 11 desa. Jadi 11 desa itu untuk sampai dengan 1 tahun ke depan, per Desember 2021 kita sudah memberikan raker mereka. Mereka setiap bulan harus ngapain saja, program apa saja yang mau dibuatkan mereka di masing-masing dapilnya itu dengan roker ya, misalnya ada 5 caleg, jadi dari 5 itu ada 10, ada 15, jadi mereka yang akan berkontribusi di dapil itu. Oke. Sebagai milenial ya Nara, apa yang prioritas untuk milenial? Ada nggak program-programnya misalkan? Untuk milenial sendiri, kita di sini mengajak bagaimana milenial juga ikut andil di dalam politisi, karena perannya milenial sekarang dengan keadaan yang sekarang, milenial itu kita membuka pintu yang selebar-lebarnya. Kadang-kadang pengalaman saya Kak Indah di daerah itu masyarakat ini mau bergabung ke dalam politisi, mau menjadi politisi, mau berpolitik, sama seperti milenial juga. Nah, tapi
nggak tahu wadahnya gitu. Jadi aksi-aksi kita juga bersama tim, pastinya di sini ada tim hebat juga yang mendukung Anara, yang ibu-ibu yang kompak, kaum milenial juga, bapak-bapak juga. Jadi kita tidak membatasi siapa saja yang masuk ke kita semua welcome, baik dari segi usia ataupun dari latar belakang mereka, semua kita tampung untuk sama-sama kita memajukan perindustrian, karena kami fokusnya kepada bagaimana Hanura bisa membawa UMKM-nya maju, masyarakatnya maju, Kota Banda Acehnya maju. Ekonomi ya? Iya, ekonomi kreatif. Untuk ekonomi kreatif. Mimpi besar Desi Anara Deski apa? Selain DPRK Banda Aceh ya? Wali Kota Banda Aceh termasuk ya? Kalau untuk DPRK Kak Indah, saya untuk di Pileg 2024, saya sudah konsisten untuk membina teman-teman di 5 dapil. Artinya saya tidak maju untuk caleg, tidak maju dari salah satu dapil itu. Jadi saya tidak maju ke DPRA, saya tidak maju ke DPRK, tapi kalau untuk legislatif, Hanara fokus untuk bagaimana tim saya ini bisa memenangkan di dapil masing-masing. Bagaimana Hanura bisa masuk ke legislatif? Iya. Khususnya di Banda Aceh. Siap. Kalau Dan di Kota DPRA. Dan di DPRA. Iya. Kalau di wali kota gimana? Seperti yang Anara sampaikan tadi ya Kak Indah ya, kalau untuk pilkada ini kita belum bisa memastikan kapan pilkada untuk di Aceh, karena belum ada sebuah keputusan untuk memastikan pilkada kapan, 2022 atau 2024. Tapi terlepas untuk menjadi wali kota itu ada, karena sebagai seorang politisi Mimpinya ada? mimpi saya ada, karena mimpi saya itu Dan siap ya? dan siap gitu. 27 tahun dan siap untuk Dan jadi siap. luar biasa. Mimpi lainnya apa, Nara? Mimpi besar lainnya? Mimpi besar dalam kehidupan saya itu salah satunya adalah sebelum 30 tahun membuka 1000 lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Tetap yang di belakang pintu 12 Tetap. tahun itu ya? Iya. Tapi sekarang udah 27 tahun, apalagi kemudian yang ingin Nara capai gitu? Sebenarnya masih banyak ya Kak Indah hal-hal yang pengen kita capai, Anara capai di dalam proses yang ke depan. Karena memang sampai proses yang saat seperti sekarang ini pun kadang-kadang banyak berasanya seperti mimpi, karena kita yang datangnya dari kampung, kemudian hidup di kampung, ketika berada di kota bisa bersaing bersama teman-teman di sini secara penyesuaian diri. Yang pastinya yang ingin Anara lakukan ke depan adalah bagaimana Anara bisa memberikan kontribusi yang baik kepada banyak orang lain. Ideal sekali itu, luar biasa Nara. Lalu apa nih yang ingin Nara sampaikan untuk teman-teman milenial? Karena kalau bicara politik ada beberapa yang apatis, tapi Nara ini memilih untuk di jalur politik dari umur 24 tahun. Iya. Apa yang ingin Nara sampaikan ke teman-teman milenial khususnya? Siap Kakak Indah. Yang pertama, karena memang passion saya Kak di dagang, saya ini karena pedagang, jadi kita ini kalau berdagang itu kan perlu banyak networking ya kan untuk memasarkan dagangan kita Kak Indah. Jadi salah satu perahu yang gampang, yang praktis itu adalah melalui politisi. Kenapa di politisi? Ya di situ legislatifnya ada, pemerintahannya ada, sehingga sinergisitas kita untuk kemana-mana itu ya ada terwadahi gitu. Itu perbedaannya ketika kita masuk ke dalam politisi dengan tidak. Jadi untuk kita berdagang, karena memang swasta dan pemerintahan itu perlu sinergisitas untuk memajukan sebuah daerah, baik di dalam perekonomiannya, sosialnya, dan pendapatan masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua Kak Indah, pengalaman saya sebagai politisi di usia 24 tahun, di beberapa daerah yang saya tahu, yang saya koordinir pada saat 2019 lalu, pemenuhan kuota perempuan yang diberikan oleh KIP ada 30%. Tapi pengalaman saya Kak Indah menganalisanya, 30% itu yang mampu berpolitisi itu hanya 3-5%. Itu pandangan saya Kak Indah. Yang mampu ikut dalam panggung kontes politisi itu hanya 3-50% dari angka 30% itu Kak Indah.
Karena pada saat pengrekrutan, ya, jangankan di partai kecil, di partai besar sekalipun, untuk minat perempuan, gender perempuan itu ya tidak ada ketertarikan untuk berpolitisi. 30% saja itu di masing-masing dapil masih banyak yang tidak mau begitu. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang caleg laki-laki ini tidak paham setelah menyelesaikan dirinya itu masalah sudah selesai, padahal tidak. Mereka tidak tahu kalau tidak ada pemenuhan kuota 30% itu ya laki-laki juga gagal menjadi calon legislatif gitu. Harus saling mendukung. Ya, karena saling mendukung Kak Indah. Jadi bagi saya Kak Indah, terutama kepada kaum milenial, kehadiran saya di politisi bagaimana bisa memotivasi teman-teman yang lain, bagaimana kawan-kawan yang lain, milenial yang lain dapat ikut berkontribusi di panggung politik. Baik. Ada tidak kemudian ketika di panggung sendiri yang sudah Nara jalanin, senior-senior mungkin dari partai, oh ini anak masih muda, jadi ada sedikit sinis lah atau memandang ini masih muda, wanita pula gitu. Itu ada tidak hal seperti itu? Iya, pastinya ada Kak Indah ya, karena memang di dalam, baik bukan hanya di dalam politisi saja, tapi di berbagai macam wadah organisasi, kadang-kadang kan banyak orang yang menganggap usia itu harus yang mateng dulu, yang tua dulu gitu. Padahal sekarang dengan perkembangan digital yang sekarang, anak-anak muda sekarang kan sudah kreatif. Tapi bukan berarti kita mengatakan orang-orang yang tidak milenial tidak kreatif. Yang tidak milenial juga kreatif, tapi kembali kepada passionnya masing-masing gitu Kak. Jadi kalau dulu pengalaman Anara ketika 24 tahun itu pun banyak juga teman-teman menilai kenapa sih mesti dia cuma tamatan SMA, usianya juga masih anak-anak sebaya anak saya gitu kan, emang dia bisa bertugas seperti apa, masih anak-anak bahkan ya. Iya. Dan memang itu kita sebagai politisi ya sanggup menerima hal-hal yang begitu gitu, karena kan nggak manis semua Kak Indah, pasti yang asamnya juga banyak gitu. Tapi bagi Anara, bagaimana orang lain berpendapat itu terserah pendapat orang masing-masing, karena setiap orang berhak berpendapat. Tapi kalau posisi bagi Anara, ketika tanggung jawab diberikan, ketika amanah diberikan, berarti dijalankan dengan semaksimal mungkin. Perkara nanti berhasil atau tidaknya itu urusan yang di atas. Tapi alhamdulillah di usia 24 tahun, daerah yang saya koordinir semuanya naik peringkat. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Khususnya di Dapil 8. Dulu di Kayu Luas itu cuma 1 kursi, sekarang 2 kursi. Kemudian di Aceh Tenggara dari 2 kursi sekarang kita wakil ketua 2 DPRK di sana. Dan itu harapannya ke depan ya? Iya, jadi harapan Anara ke depan Kak Indah, sedikit pengalaman-pengalaman pada saat Pileg 2019 lalu dan Pilpres 2019 lalu, sedikit pelajaran-pelajaran itu sehingga Anara bisa memetakan politik Kota Banda Aceh, 9 kecamatan, 90 desa dengan luas kurang lebih 50 km persegi dengan jumlah penduduk 1.100, lupa persisnya berapa, tapi di angka 148 sekian. Dari Banda Aceh, Nara, target besar apa untuk nasional mungkin? Dari Desi Anara Deski? Pastinya kalau memang ada kesempatan, kita tidak menutup kemungkinan untuk itu Kak Indah. Kemungkinan untuk maju? Iya. Iya, kita sesuaikan dengan rotasi yang langsung mengikuti saja. Apa impiannya untuk nasional? DPR RI kah? Atau kalau untuk di legislatif dari 2019 waktu saya masuk, 2017 Kak Indah saya masuk politisi, kemudian kita 2019 melaksanakan pileg dengan pilpres pada saat itu, sampai dengan hari ini pun kalau untuk keinginan berkarir di legislatif belum ada. Tapi kalau di kementerian ada.
Tapi justru nggak ada di legislatif ya karirnya pengennya, justru di kementerian. Iya, Apa kementerian? target apa besarnya itu di kementerian. pengennya di kementerian apa? Di Kementerian UMKM. Oke, Sesuai dengan passion. passionnya dagang. Iya, passionnya Dan pengennya dagang. justru di kementerian UMKM. Iya, Luar biasa Nara. Thank you banget ya udah main ke PHTM. sama-sama Kak Indah. Terakhir Nara, Mm-mm. pesan buat milenial dan apa yang mau Nara sampaikan, silahkan. Pesan untuk milenial, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, milenial itu sebenarnya pinter banget, banyak banget pinter dan kreatif Kak Indah. Tapi kembali lagi mungkin banyak yang menganggap politik ini adalah berbagai macam ragam. Artinya di sini saya ingin menyampaikan kepada milenial bahwasanya politik adalah ruang terbuka, bagaimana kita bisa mengkritisi kebijakan di pemerintahan, di legislatif, supaya bagaimana perekonomian di masyarakat itu juga bisa maju. Karena peran-perannya milenial itu sangat dibutuhkan Kak Indah, karena milenial sekarang adalah proses untuk menjadi pemimpin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Kalau dari sekarang kita tidak open dengan perpolitikan, mulai dari sekarang kita tidak acuh dengan perpolitikan, maka generasi yang akan berganti itu kan terus berotasi, dan yang senior-senior ini kan menjadi pensiun Kak Indah. Ada saat yang dimana di pasar itu tuh sudah tidak laku lagi. Jadi peran pengganti adalah peran milenial yang pada hari ini gitu. Jadi kita Hanura Kota Banda Aceh mengajak milenial-milenial untuk bergabung bersama kita untuk mempersiapkan regenerasi yang berkualitas, SDM yang berkualitas, untuk mengelola SDA supaya menjadi sebuah implementasi yang berprioritas. Saya kasih kesempatan kamu untuk kampanye, silahkan. Closing statement ya Nara. Kami mengajak pastinya kaum milenial, Sri Kandi, bapak-bapak siapapun yang mau tergabung di dalam struktur organisasi Hanura Kota Banda Aceh yang saat ini strukturnya kami susun ya. Nanti mungkin bisa kasih kontak person sekjen saya kali. Silakan, Ya. silakan. Nanti kita bisa taruh di layar. Iya, artinya untuk ke depan pasti untuk bekerja hal yang besar ini saya tidak mungkin bisa sendiri tanpa dukungan teman-teman, tanpa proses sosialisasi kita bersama-sama di medsos, karena sekarang untuk promosi itu kan sudah sangat gampang Kak Indah. Bisa melalui WA, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, dan banyak media yang bisa digunakan. Di sini saya mengajak teman-teman yang mau bergabung, kami sangat welcome ya, apapun posisinya, apapun prosesnya, apapun latar belakangnya, kami sangat mengapresiasi jika ada teman-teman terutama yang milenial dan perempuan-perempuan, karena salah satu harapan saya juga untuk perempuan ke depannya bukan hanya sebagai pemenuhan kuota 30% di calon legislatif, tapi memang perempuan-perempuan Sri Kandi yang mampu bertarung di kancah dunia politik. Thank you banget. Ketua DPC Hanura Kota Banda Aceh, Desi Anara Deski, sudah hadir di PHTM. Main lagi ya ke PHTM. Siap. Kita sudah cerita lagi. Thank you banget untuk waktunya, dan terima kasih untuk Anda pemirsa PHTM. Tetap subscribe pastinya, yang belum subscribe tekan lonceng ting untuk tetap update informasi dari kami. Saya Nara Sikasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.